Tuhan ini layak. Kau jauh menjaga hati supaya kehidupan memancar supaya kehidupan memancar senantiasa supaya kehidupan memancar senantiasa. Haleluya, terima kasih. Diserahkan kepada hambanya Bapak Pendeta untuk melanjutkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita tundukkan kepala dan kita berdoa sebelum kita mendengarkan sabda firman Tuhan. Mari kita berdoa kepada Tuhan. Kami bersyukur dan berterima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam setiap kehidupan kami pada siang hari ini Tuhan. Kami mau datang kepadamu, kami mau mendengarkan sabda firman-Mu Tuhan. Biarlah firman itu sungguh-sungguh kami boleh melakukannya di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan Yesus memberkati kami semua yang sudah hadir untuk mendengarkan sabda firman Tuhan. Tuhan berikan hikmat-Mu agar kami boleh mengerti apa yang Tuhan sampaikan melalui pesan firman Tuhan pada siang hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur dan berterima kasih kepadamu. Haleluya. Kita yang percaya katakan amin. Amin. Haleluya. Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Haleluya. Mari lambaikan tangan kita. Berikan senyuman kita semuanya satu persatu. Haleluya. Haleluya. Tuhan Yesus dahsyat pada siang hari ini ya. Oh, haleluya. Saudara, di hari-hari ini banyak sekali kejadian yang kita lihat di dalam kehidupan kita bahwa ya, yang terjadi itu hari semakin jahat di dalam dunia ini, Saudara. Hari semakin jahat ya. Semua kejadian-kejadian yang kita lihat bahkan ya di Ukraina ya, Rusia menyerang Ukraina sehingga orang-orang takut sampai lari dari rumah ya, hanya membawa tas yang saya lihat ya, mereka lari entah kemana sampai mereka bersuara mengumandangkan bahwa Tuhan tolong. Bayangkan Saudara, ya hari semakin jahat dunia ini ya, kasih semakin dingin, tetapi kita percaya ya, kalau kita orang-orang percaya kita tidak akan takut di dalam kejadian apapun yang terjadi dalam dunia ini. Mari kita mau masuk dalam firman Tuhan, kita mau buka ayat firman Tuhan di dalam kitab Efesus. Di dalam kitab Efesus pasal yang kelima. Kitab Efesus pasal yang kelima, ayat 1 dan 2. Ya Saudara, kita buka di dalam kitab Efesus, di dalam ayat pertama sampai yang kedua. Saya bacakan untuk kita semua. Firman Tuhan demikian. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih. Dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah mempersembahkan dan korban yang harum bagi Allah. Saya ulangin kepada kita semua Saudara. Di dalam Efesus pasal yang kelima ayat pertama sampai kedua. Sebab itu jadilah penurut-penurut Allah seperti anak-anak yang kekasih dan hiduplah di dalam kasih sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Saudara, kita percaya pada siang hari ini saya berikan tema judul kepada kita semua bahwa hidup di dalam kasih. Hidup di dalam kasih, Saudara. Karena kita percaya hari semakin jahat, ya, kejadian yang kita lihat itu seolah-olah semua manusia tidak hidup dalam kasih. Dan kita mau lihat sebagai status kita sebagai orang percaya, Saudara, ya, bahwa kita bukan dari dunia ini, Saudara.
maka kita tidak boleh ya mengambil bagian dalam perbuatan-perbuatan kegelapan yang dilakukan di dalam orang-orang yang tidak mengenal Tuhan di dalam dunia ini, saudara. Jadi kita sebagai ya umat-umat percaya, ya kita mempunyai status bahwa kita bukan dari dunia ini. Ya kita lihat dulu di dalam Galatia, Bapak Ibu, perbuatan-perbuatan kegelapan apa sih itu? Perbuatan kegelapan dilakukan orang dunia yang tidak mengenal Tuhan. Di dalam Galatia pasal yang kelima, Galatia pasal yang kelima, ya ayat ke-19. Saya bacakan buat kita semua. Ya, perbuatan-perbuatan kegelapan apa, saudara? Kita lihat di dalam Galatia 5 ayat yang ke-19. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Terhadap semuanya itu, kuperingatkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Saudara, perbuatan-perbuatan kegelapan yang dilakukan oleh orang-orang dunia yang tidak mengenal Tuhan, saudara. Jadi bagaimana kita harus hidup di dalam kasih, bahwa kita harus menjadi penurut Allah. Ya, di dalam Efesus bagian yang pertama tadi kita baca buat kita semua bahwa kita harus menjadi penurut Allah. Saudara, menjadi penurut Allah itu sama dengan kita menjadi peniru, ya. Karena kita percaya kita diciptakan Tuhan, Bapak Ibu Saudara, diciptakan Tuhan sungguh luar biasa ya. Ya, serupa dengan gambar dan rupa Tuhan di dalam Kejadian pasal yang pertama, saudara. Tuhan menciptakan kita dengan sempurna. Tetapi ketika manusia jatuh di dalam dosa, ya, ketika manusia jatuh di dalam dosa, maka ya perbuatan-perbuatan kegelapan itu selalu ya menghampiri, selalu datang di dalam setiap kehidupan manusia. Sampai sekarang ini, Bapak Ibu, ya perbuatan-perbuatan kegelapan itu. Yang Tuhan inginkan dalam setiap kehidupan kita, ya kita menjadi penurut Allah. Ya kita harus hidup benar-benar di dalam Tuhan. Kalau kita mau hidup sungguh-sungguh dalam kasih. Jadi yang Tuhan kehendaki, kita harus selaras berjalan di dalam kehidupan Allah, menjadi ya peniru-peniru Allah. Dan saudara, saya percaya Rasul Paulus menekankan saudara di dalam perikop ini bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya. Kita ini adalah anak Allah, bahwa sehingga kita harus meniru kehidupan yang Allah ya lakukan ya di dalam kehidupan kita hari lepas hari, saudara. Tadi perbuatan kegelapan ya sudah jelas ya Bapak Ibu ya, sudah jelas dalam kehidupan kita, sehingga ya kita melihat kalau kita masih ada di dalam kehidupan kegelapan yang dunia lakukan, berarti kita bukan anak-anak Allah, saudara. Jelas firman Tuhan katakan buat kita semua. Pepatah mengatakan, Bapak Ibu, pepatah mengatakan bahwa buah yang jatuh dari pohonnya, ya jatuh dari pohonnya, bahwa itu buah yang jatuh dari pohonnya itu tidak jauh dari pohonnya. Ya, menekankan bahwa disebut menunjukkan satu kedekatan antara pohon dengan buahnya, dikatakan ya antara bapa dengan anaknya. Jadi kita tidak jauh-jauh, saudara, kita diciptakan dengan ya sempurna awalnya ya, serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Ketika dosa ya, manusia jatuh dalam dosa, semuanya jadi berantakan, saudara. Tetapi kita percaya bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk memperbaikinya, sehingga kita dapat mencapai kembali ya menjadi serupa dengan Tuhan. Dengan cara apa, saudara? Dengan cara kita harus hidup di dalam kasih, saudara. Kalau kita hidup di dalam kasih, maka kita akan melihat bahwa kehidupan yang sungguh Tuhan ajarkan dalam kehidupan kita nyata di dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Mari kita lihat lagi di dalam Roma pasal yang ke-12. Roma pasal yang ke-12. Roma pasal 12 ayat yang kedua, saudara. Firman Tuhan mengatakan demikian, janganlah kamu
menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi saudara berubahlah, ya, berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, ya, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi firman Tuhan mau, ya, di dalam Roma pasal yang ke-12, kita mau berubah, saudara. Berubah, yaitu berubah sungguh-sungguh, ya, kembali kepada Tuhan, kepada kasih Tuhan yang sesungguhnya, saudara. Jadi jangan sampai kita menjadi serupa dengan dunia ini, karena kita percaya bahwa kita adalah anak-anak Allah. Ya, karena kita harus hidup benar-benar, ya, mempunyai kasih yang sesungguhnya. Di dalam, kembali lagi di dalam Efesus, saudara, pasal yang ke-5. Ya, Efesus pasal yang ke-5 ayat yang kedua. Kembali lagi kita. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu, dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang hidup, yang harum bagi Allah, saudara. Jadilah kembalilah kita kembali, ya, kepada kasih itu, saudara. Karena Tuhan adalah kasih. Ada lagu, saudara, yang diciptakan pada tahun 80-an. Ada lagu yang mengatakan demikian. Saya mesti nyanyikan sedikit, saudara. Ya, lagu itu, ya. Apaku kerap berkata, bila kau hidup mengasihi. Ya, saudara. Jadi Tuhan itu adalah kasih. Jadi kita harus hidup di dalam kasih. Kita harus menjadi penurut-penurut Allah, saudara. Ya, firman Tuhan telah mengatakan demikian. Jadi barang siapa yang tidak, ya, mengasihi, ya, ia tidak mengenal Allah, saudara. Sebab Allah adalah kasih. Kita buka lagi di dalam 1 Yohanes pasal yang ke-4, saudara. Satu Yohanes pasal yang ke-4. Ayat 7 dan ke-8. Saya buka ini, saya punya kacamata tertinggal di mana, saya lupa lagi. Ya. Satu Yohanes pasal yang ke-4 ayat 7 dan 8. Firman Tuhan mengatakan demikian, Allah adalah kasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir daripada Allah, saudara. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi lagu tadi yang saya bawakan diciptakan di tahun 80-an, saudara, bahwa Tuhan adalah kasih. Jadi sebagai umat-umat percaya pilihan Tuhan, kita harus hidup di dalam kasih itu. Kasih yang luar biasa bagi kita semua, saudara. Ya, jadi saudara, sebagai, ya, umat Kristiani, umat Kristen, kita harus mempunyai gaya hidup melakukan kasih itu, saudara, dalam setiap kehidupan kita. Sehingga, ya, orang bisa melihat bahwa, oh ya, kita ini adalah anak Tuhan yang selalu melakukan, ya, kasih itu. Yang terutama dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, bahwa kita harus hidup dalam kasih supaya apa? Supaya hidup kita layak dan berkenan kepada Tuhan. Jadi yang pertama, saya mau katakan buat saudara dan saya bahwa, ya, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap hati, ya, jiwa, dan akal budi kita, saudara. Kita lihat lagi nanti di dalam, nanti kita masuk dulu di dalam 1 Korintus pasal yang ke-13, saudara. Kita buka lagi di dalam firman Tuhan kita. 1 Korintus pasal yang ke-13, ayat pertama kita baca, saudara. 1 Korintus pasal yang ke-13. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, ya, dan bahasa malaikat, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama dengan gong yang berkumandang dan canang yang gemerincing. Saudara tahu bahwa gong itu besar, ya. Gong, ya, kalau dipukul itu bunyi, tetapi di dalamnya kopong, saudara. Di dalamnya kopong. Jadi mari, saudara, sifat lama kita, ya, sifat manusia lama kita yang selalu apa, saudara? Mementingkan diri sendiri, ya, egois, tidak pernah, ya, peduli dengan orang lain, perlu kita tinggalkan.
ya, kalau kita tinggal sebagai manusia baru, yaitu kita hidup harus mengasihi saudara. Karena kita percaya, kalau kita lihat lagi di dalam 1 Korintus pasal yang kedua, 1 Korintus 13 pasal yang kedua, sekalipun aku mempunyai karunia untuk bernubuat, dan aku mengetahui segala rahasia dan memiliki seluruh pengetahuan, dan sekalipun aku memiliki iman yang sempurna untuk memindahkan gunung, tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, aku sama sekali tidak berguna. Jadi jelas saudara, Bapak Ibu, bahwa kalau kita tidak punya kasih, ya, kita tidak berguna di dalam kehidupan kita. Ya, jadi kita mau belajar. Ya, dari perikop pertama tadi kita baca di dalam Efesus pasal yang kelima, bahwa kita harus menjadi penurut-penurut Allah. Banyakkan apa saudara? Manusia tidak mau menuruti firman Tuhan, mau patuh kepada Tuhan, mau berjalan dengan sendirinya. Kita lihat bagaimana manusia bisa jatuh ke dalam dosa, saudara, karena tidak mau taat, tidak mau setia kepada Tuhan, mau berjalan dengan pemikiran sendiri sehingga kita jatuh ke dalam dosa, saudara. Ya, jadi begitu, bayangkan saudara, Tuhan yang menciptakan kita ini semua di dalam dunia ini pernah menyesal, loh, saudara. Di dalam Kejadian pasal yang ke-6, bayangkan Tuhan pernah menyesal dan menghapus semua manusia. Hanya Nuh yang kedapatan berkenan kepada Tuhan dengan keluarganya seisi, ternaknya semua. Nuh kedapatan, sehingga Tuhan masih melihat. Jadi Tuhan melihat hati. Di dalam hati kita, apakah kita sungguh-sungguh mempunyai kasih yang sesungguhnya. Jadi kita harus tinggalkan tuh semua perbuatan-perbuatan kegelapan apapun dalam kehidupan kita. Karena saudara, kita tidak tahu bila mana kita hidup. Kalau dulu Tuhan ciptakan manusia, Adam dan Hawa bisa mencapai hampir 1930 ya. Adam itu hampir jelas 100% hidup. Lalu ketika manusia jatuh ke dalam dosa, hanya 120 tahun Tuhan bilang. Hanya 12%. Lalu di dalam kitab Mazmur lagi, manusia itu 70-80, berarti 78% saudara hidup. Bayangkan kalau Bapak Ibu saudara sekarang dengan umur seperti kayak saya, 55, berarti saya tinggal 2,5% lagi. Jadi bagaimana kita harus hidup sungguh-sungguh dalam kasih, kita harus kejar itu kasih yang sesungguhnya. Kita harus melekat terus di dalam Tuhan. Karena kita percaya kalau kekristenan itu tanpa kasih saudara sia-sia. Sekali lagi, kekristenan tanpa kasih itu sia-sia. Hidup kita nggak berguna saudara. Memang kita tahu ada surga dan neraka Bapak Ibu. Tetapi yang dipilih untuk bisa masuk itu tidak semua manusia saudara. Memang itu jelas. Kalau orang terus berbuat dosa, berbuat hal-hal kegelapan dalam kehidupannya, begitu mati, dia akan tahu kemana itu dia masuk, ke surga atau ke neraka. Jadi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa kita harus hidup di dalam kasih itu Tuhan. Kita harus hidup dalam kasih Tuhan. Saudara, sebagai umat-umat tebusan Tuhan di dalam kehidupan kita, bahwa Yesus datang ke dalam dunia ini untuk menyelamatkan kita saudara, supaya kita tidak binasa. Tuhan datang ke dalam dunia ini yang mengajarkan kita bagaimana kita harus hidup sungguh-sungguh di dalam Tuhan, di dalam kasih Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam 1 Korintus pasal yang ketiga, 13 ayat yang ketiga, saudara, saya teruskan bacakan dulu bagi kita. 1 Korintus pasal yang 13, saya masih lanjutkan. Dan sekalipun aku membagi-bagikan segala sesuatu yang ada padaku, bahkan menyerahkan tubuhku, bayangkan saudara, untuk dibakar. Tetapi jika aku tidak mempunyai kasih, sedikit pun tidak ada faedahnya bagiku. Jadi nggak ada gunanya saudara. Kalau saudara hidup memberi, kelihatannya memberi, menolong orang apapun, tetapi tidak punya kasih saudara, tidak berguna dan tidak ada manfaatnya. Kasih itu yaitu Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan kita. Kita mau belajar sungguh-sungguh, taat dan setia dalam kehidupan kita untuk mempunyai hidup di dalam kasih Tuhan yang sesungguhnya. Di dalam ayat yang 8 ya saudara, di dalam 1 Korintus 13 ini ayat 8, saya baca buat kita semua bahwa kasih tidak berkesudahan. Di ayat yang ke-8, kasih tidak berkesudahan. Nubuat akan berakhir, saudara. Pengetahuan akan lenyap. Roh
Bahasa roh akan berhenti, pengetahuan akan lenyap. Jadi kasih tidak berkesudahan, saudara. Sampai kapanpun kasih tidak berkesudahan, karena kasih adalah Tuhan sendiri. Jadi kita harus berjuang untuk hidup di dalam kasih itu, saudara. Karena kita percaya, kalau kita lihat hukum yang terutama di dalam dunia ini, bagi kita umat percaya, kita buka di dalam Matius, saudara. Di dalam kitab Matius, pasal yang ke-22, ayat 36, kita mulai. Saya bacakan buat kita semua. Guru, hukum manakah yang terutama dalam hukum Taurat? Jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama. Dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah, kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh hukum Taurat dan kitab para nabi. Saudara, jelas ya? Yang terutama jelas, kita harus mengasihi Tuhan dengan segenap ya hati, jiwa, segenap akal budi. Lalu selanjutnya kita harus apa, saudara? Kita harus mengasihi sesama manusia seperti saudara kita mengasihi diri kita sendiri. Itu yang jelas harus kita dapat lakukan dalam setiap kehidupan kita. Kita harus mampu berjuang melakukannya ya hari lepas hari, karena semakin hari kasih semakin dingin, saudara. Ya, di mana-mana kita lihat orang tua bisa bunuh anak, ya. Ya, anak antara anak bisa ya saling bunuh-bunuhan, saudara antara teman. Yang kita udah lihat, saudara, kejadian. Dulu kalau tahun 80-an masih susah tuh dengar orang ya dibunuh, itu masih susah. Jarang kali ya. Tetapi sekarang hampir setiap hari, siapapun juga bisa saling membunuh, saling. Karena apa, saudara? Karena tidak ada kasih dan tidak mengenal Tuhan. Coba kalau belajar sungguh-sungguh, setiap orang mengenal Tuhan dengan benar, maka kasih itu akan nyata dalam setiap kehidupannya. Maka semua akan ada apa? Ketenangan, kedamaian dalam setiap kehidupan umat manusia. Jadi marilah kita belajar menjadi apa, saudara? Penurut-penurut Allah. Ya, kita meniru kehidupan yang sudah Allah lakukan dalam setiap kehidupan kita, menjadi apa? Teladan. Kita harus meneladani apa yang sudah Tuhan ajarkan dalam setiap kehidupan kita. Ada 4 definisi, saudara, di dalam ya, di dalam kasih ini. 4 definisi. Yang pertama bahwa apa, saudara? Kasih itu adalah perintah. Perintah Tuhan loh, saudara. Mari kita lihat dulu di dalam kitab Yohanes. Di dalam kitab Yohanes pasal yang ke-14. 14 ayat yang ke-15. Saya bacakan buat kita semua. Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Jadi kasih itu ya, definisi kasih itu ya itu perintah. Ada perintah Tuhan. Ya, kalau kita mau mengasihi Tuhan, kita lakukan ya firman Tuhan itu dalam setiap kehidupan kita hari lepas hari. Ya, kita harus belajar ya untuk kita taat dengan perintah Tuhan itu. Lalu ada juga di dalam 2 Yohanes 1, di dalam 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6a. Dan inilah kasih itu, saya bacakan buat kita semua, 2 Yohanes 1 ayat yang ke-6, dan inilah kasih itu, yaitu bahwa kita harus hidup menurut perintahnya, perintah Tuhan, saudara. Dan inilah perintah itu, yaitu bahwa kamu harus hidup di dalam kasih sebagaimana telah kamu dengar dari mulanya. Saudara, telah kita dengar, ya, kasih itu adalah Tuhan sendiri dalam setiap kehidupan kita. Jadi definisi yang pertama, kasih itu adalah perintah, saudara. Jadi yang pertama, kasih adalah perintah. Lalu yang kedua, kasih itu adalah pilihan. Kita harus memilih bahwa kita harus hidup dalam kasih itu, saudara. Kita lihat di dalam 1 Korintus. 1 Korintus 14. 1 Korintus 14 ayat 14, saudara. Ayat 1. 1 Korintus ya. Jadi kejarlah kasih itu dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, terutama karunia untuk bernubuat.
Jadi apa yang kita kejar, saudara, yaitu kasih itu, dan usahakanlah dirimu memperoleh karunia-karunia roh, ya, supaya kita dapat menentukan bahwa kita harus memilih untuk hidup dalam kasih itu, saudara. Jadi yang kedua, ya, itu adalah pilihan. Kita harus memilih untuk kita dapat hidup mengasihi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga bahwa kasih adalah tindakan. Kita bertindak untuk hidup dalam kasih itu. Kita lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat yang ke-18. 1 Yohanes 3 ayat 18. Saya bacakan buat kita semua. Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jelas ya Bapak Ibu ya? Ya, kita ya, marilah kita mengasihi dengan ya bukan dengan perkataan lidah tapi dengan perbuatan dalam kebenaran. Jadi yang ketiga kita harus bertindak. Ya, kadang manusia itu banyak lengahnya ya, maunya menuruti apa? Menuruti dirinya sendiri, Saudara. Padahal kalau kita menuruti firman Tuhan yang sesungguhnya di dalam kasih ini, maka kita akan berbahagia dalam setiap kehidupan kita. Ya, kita akan melihat ya penyertaan Tuhan apapun yang kita alami ya di dalam kasih itu. Yang keempat, Saudara, kasih adalah komitmen. Kita buka dulu di dalam di dalam 1 Yohanes 4. Di dalam 1 Yohanes pasal keempat ayat 16. Ya. 1 Yohanes 4 pasal yang keempat ayat ke-16, kita mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Jadi Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada ya di dalam kasih, ia tetap berada ya di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Jelas ya Bapak Ibu Saudara bahwa kita harus yang mempunyai komitmen ya. Pertama, kasih adalah perintah, lalu kita harus memilih bahwa hidup di dalam kasih. Ketiga, kita harus apa? Saudara, kita harus bertindak. Keempat, kita harus mempunyai apa? Komitmen dalam setiap kehidupan kita. Ya, saya percaya bahwa kalau kita sungguh-sungguh ya berjuang untuk menjalani hidup di dalam kasih, maka kita akan melihat ya pertolongan Tuhan dalam kehidupan kita hari lepas hari, apapun yang kita lakukan. Jadi Tuhan mau kita menjadi penurut-penurut Allah. Karena kalau kita di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5, ya Tuhan melihat, bayangkan Saudara, Tuhan melihat kecenderungan setiap manusia ya untuk selalu membuahkan apa dalam kehidupannya? Kejahatan, Saudara. Kecenderungan manusia ya di dalamnya Tuhan sendiri yang katakan ya di dalam firman Tuhan ya di dalam Kejadian pasal yang ke-6 ayat yang ke-5. Ya, kecenderungan manusia selalu membuahkan kejahatan. Jadi kita harus ya benar-benar berubah, Saudara. Jangan menjadi serupa dengan dunia ini. Ya kita selalu berjuang untuk tinggalkan ya kehidupan lama kita, untuk kita kejar itu. Hidup di dalam kasih itu. Karena saya percaya kalau kita hidup sungguh dalam kasih, ya kita menjadi orang-orang yang luar biasa dalam kehidupan kita. Semua belajar. Saya dengan Saudara tetap belajar bagaimana hidup dalam kasih. Banyak sekali tema, Saudara. Sekali lagi banyak sekali tema dalam apa renungan firman Tuhan. Siapapun ya yang memberitakan firman Tuhan, tetapi bahwa yang terutama Tuhan ingin menciptakan kita apa, Saudara? Menjadi serupa dan gambar rupa Tuhan. Jadi apapun yang kita lakukan, mari kita kejar tujuan utamanya. Saudara, kalau dampaknya kita itu masuk surga dan lain-lain berbahagia, apapun juga yang kita alami ya, dampak itu hanya dampak, tetapi tujuan utamanya kembali lagi Saudara, bahwa kita kejar itu tujuannya menjadi serupa dengan gambar dan rupa Tuhan di dalam kejar yang pertama itu. Jadi bagaimana kita bisa mengembalikan kembali ke awal bahwa Tuhan telah menciptakan kita serupa dengan gambar dan rupa Tuhan. Mari kita kejar itu ya, kasih itu yang sesungguhnya, hidup di dalam kasih itu. Jadi kita harus kejar sungguh-sungguh bagaimana kita harus hidup dalam kasih itu. Karena apa? Kasih itu adalah perintah, ya. Kita harus memilih hidup dalam kasih. Yang ketiga,
kita harus bertindak yang tepat, kita harus mempunyai komitmen, saudara, di dalam kehidupan kita bahwa kita adalah anak-anak Allah, bahwa kita adalah ya penurut-penurut Allah. Jadi jelas Rasul Paulus menekankan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Jadi kita percaya bahwa hidup kita ini ada di dalam apa, saudara? Ada di dalam penyertaan Tuhan. Jadi Tuhan lihat hati kita, Bapak Ibu, pada siang hari ini juga Tuhan tahu, Tuhan lihat bahwa apa kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan atau tidak. Ya. Jadi kembali lagi, bagaimana kita harus belajar ya, hidup sungguh-sungguh mengasihi Tuhan sesama, sehingga kasih itu nyata dalam setiap kehidupan kita, orang-orang percaya, umat-umat yang sudah ditebus dengan darah yang mahal. Saudara, kalau kita melihat betapa pengorbanan Yesus di kayu salib, maka ada lagunya lagi ya, saya mau kasih tahu, lagu ini cukup terkenal juga di tahun 80-an. Bagaimana ku kan bernyanyi tentang kasih cintamu, dosa yang merasuk kau basuh dengan darah-Mu kudus. Duri yang pedih menggantikan mahkota kemuliaan-Mu, Tuhan. Sebagaimana adanya daku, ku berserah padamu. Bahkan lagu ini mengatakan juga bahwa berapa kali Bapak Ibu Saudara bahwa kita berkhianat kepada Tuhan, berapa banyak kali saudara. Saudara yang tahu berapa banyak kita berkhianat kepada Tuhan. Makanya lagu ini mengatakan, entah berapa kali daku berkhianat padamu, Tuhan. Mengapa setiamu ya Tuhan tetap kepadaku. Saudara bayangkan, kasih setia Tuhan tetap kepada kita karena apa? Karena Tuhan adalah kasih. Dia sangat mengasihi saudara dan saya, sehingga mari kita berjuang untuk hidup di dalam kasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Arahkan hati dan hidup kita angkat kedua belah tangan kita kepada Tuhan. Mari kita mau ya pulang membawa berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur kepadamu. Haleluya. Amin. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih. Bapa terima kasih.